Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Novilia dengan NIM 2405126846 dari kelas 1B PPKN Angkatan 2024, mata kuliah Sejarah Nasional dan dosen pengampu Bapak Haryono Bijawangsa SPD MPD. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Bapak Haryono Bijawangsa SPD MPD, yaitu tentang kerajaan yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya memilih Kerajaan Sriwijaya dan Raja Bala Putradewa. Baiklah, langsung saja saya akan menceritakan kisah Kerajaan Sriwijaya dan rajanya, yaitu Bala Putradewa. Kerajaan dengan latar belakang agama Buddha ini terkenal dengan sebutan negara maritim yang mendominasi Selat Malaka. Kejayaan kerajaan ini terlihat dari penduduk Kerajaan Sriwijaya yang bersifat terbuka dengan kebudayaan asing. Selain itu, raja-raja Sriwijaya ini memberi dukungan dan perhatian penuh pada perkembangan ajaran Buddhisme. Makna kata Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta adalah gabungan dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang bermakna kejayaan, sehingga Sriwijaya ini merujuk pada makna kata tentang sesuatu kemenangan yang gemilang dan jaya. Awal berdiri Kerajaan Sriwijaya ini pada tahun 1892, sebuah prasasti ditemukan di Kampung Kota Kapur, Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Prestasi yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno itu mengandung beberapa kata yang dibaca sebagai Sriwijaya. Temuan prasasti Kota Kapur ini telah menjelaskan bahwa Kerajaan Sriwijaya ini mulai berkembang pada abad ke-7. Pada masa itu, Kepulauan Nusantara ramai dikunjungi oleh para musyafir asal Cina dan India. Sejak awal, pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya ini berubah-ubah. Semula Sriwijaya berpusat di Minanga, Tampan, lalu pindah ke Jambi dan berakhir di Palembang. Prestasi tersebut diketahui Kerajaan Sriwijaya itu didirikan oleh Dapunta Hyang pada tanggal 16 Juni 682 Masehi. Nama lengkapnya tertulis pada prasasti Talang Tuo, yaitu Dapunta Hyang Sari Jayanasa. Menurut prasasti Kedukan Bukit, Sri Jayanasa mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara. Dalam perjalanannya itu, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan, sehingga hal ini yang mendorong kesejahteraan Sriwijaya ke depannya pada masa itu. Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang bercorak kebudayaan India tertua ketiga. Diperkirakan Sri Jayanasa ini melakukan pada awal berdirinya itu Sriwijaya melakukan ekspedisi pada wilayah-wilayah yang enggan tunduk pada mereka. Ekspedisi ini sejalan dengan masa keruntuhan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Kerajaan Sriwijaya ini berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Hal ini dilihat dari kedudukan kerajaan yang mencakup wilayah-wilayah strategis untuk menjaga dominasi perdagangan laut. Raja Darmasetu berhasil melebarkan sayap Sriwijaya hingga semenanjung Malaya. Bahkan, kerajaan ini membangun sebuah pangkalan di daerah Ligor yang memungkinkan kapal-kapal Cina dan India itu singgah ke tempat mereka. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-8 hingga abad ke-9 di bawah kepemimpinan Raja Bala Putradewa. Pada masa tersebut, Sriwijaya ini memiliki wilayah kekuasaan hingga Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kisah mula Raja Bala Putradewa. Bala Putradewa merupakan seseorang raja dari Kerajaan Sriwijaya yang memimpin sekitar abad ke-8 sampai 9 Masehi. Bala Putradewa ini berasal dari keluarga dinasti Sailendra yang mana sempat berkuasa di Pulau Jawa sekitar tahun 750 Masehi. Ayah Bala Putradewa bernama Samaragrawira dan ibunya bernama Tara. Ia sendiri merupakan adik ipar dari Raja Mataram, yaitu Rakai Pikatan, yang menikah dengan kakak Bala Putradewa,
yaitu Pramodawardhani. Raja Bala Putradewa ini punya peran besar dalam membangun kerajaan Sriwijaya semakin maju dan berkembang pesat. Kala itu, Raja Bala Putradewa ini berhasil membawa Sriwijaya mencapai kekuasaan zaman keemasan. Hal ini tak terlepas dari gaya kepemimpinan Raja Bala Putradewa yang berani dan tegas. Kisah Raja Bala Putradewa dalam memimpin kerajaan Sriwijaya tercatat pada tulisan seorang peziarah Buddha asal Cina yaitu I Te-sing. Dalam catatannya disebutkan bahwa hanya butuh waktu sekitar 24 tahun bagi Sriwijaya ini untuk menjadi kerajaan yang terbesar dan terkuat di Nusantara. Saat I Te-sing pertama kali datang ke kerajaan Sriwijaya pada tahun 671 Masehi, ia menetap selama 6 bulan. Saat itu, ia melihat bahwa Sriwijaya ini hanya berkuasa di sekitar wilayah Palembang saja. Lalu, I Te-sing ini sempat pulang ke kampung halamannya untuk mengajak beberapa orang dan kembali lagi ke Sriwijaya. Ketika ia kembali, kerajaan Sriwijaya ini semakin berkembang pesat, mulai dari mengambil wilayah Kedah dan mendirikan bangunan-bangunan peribadatan di Linggor atau Semenanjung Malaka. Pada saat itu, kerajaan ini membangun armada laut yang kuat dan membawa para kapal pedagang yang singgah di kerajaan ini merasa aman dari gangguan perompak. Menurut buku Sriwijaya, sebuah kejayaan masa lalu di Asia Tenggara dari Kemendikbud, kerajaan Sriwijaya ini mampu menaklukkan perdagangan strategis Selat Malaka, melihat daerah Bandar Melayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Tarumanegara, dan Pelabuhan Sunda di Jawa Barat, Kalijaga di Jawa Timur, serta Kedah dan Caiyah di Semenanjung Melayu. Bukti-bukti kuat Sriwijaya sebagai kerajaan bahari dengan ditemukannya runtuhan perahu yang berasal dari sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi, yaitu di Kolam Pinisi, Semirejo, Tulung Selapan, Karangagung, dan Kota Kapur. Perahu-perahu Sriwijaya dibuat dengan tradisi yang khas, yaitu teknik papan ikat dan kupingan pengikat. Akhirnya, keruntuhan kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak kepemimpinan Raja Rajendra Chola Dewa, yaitu kerajaan Chola India Selatan pada abad ke-11. Pada tahun 1025, kerajaan Chola ini berhasil menawan Raja Sanggarama Wijaya Tumagawarman, lalu kerajaan itu mengambil alih perdagangan di Selat Malaka ini. Serangan tersebut mengakibatkan kehancuran jalur perdagangan yang menjadi penghasil utama kerajaan Sriwijaya tersebut, sehingga membuat kota Sriwijaya pindah ke Jambi. Lambat laun, suara kerajaan Sriwijaya ini mulai meredup. Akhirnya, kerajaan Sriwijaya ini semakin tenggelam ketika kerajaan Singasari melangsungkan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275. Ekspedisi ini merupakan misi dari Raja Kartanegara untuk melemahkan Sriwijaya. Hingga pada akhirnya di tahun 1377, kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena persaingan dari kerajaan Majapahit dan yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah Sriwijaya. Itulah penjelasan dari saya, kisah singkat tentang kerajaan Sriwijaya dan kisah Raja Bala Putradewa. Demikianlah tugas video dari saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.